Tanpa kusadari, ternyata sudah lama juga aku menjomblo. Mungkin sudah lebih dari 3 tahun. Setelah terakhir kali aku punya pacar, namun harus berakhir di tengah jalan karena dia tak setia kepada aku. Namaku sendiri Sandi, bukan nama sebenarnya. Yang kini sudah berusia 30 tahun. Sebenarnya aku sudah mampu untuk menikah, tapi pada kenyataannya sampai sekarang belum ada jodohnya. Wajahku tidaklah jelek-jelek amat, bisa dibilang standar lah. Tapi entah kenapa aku sulit untuk bisa dekat dengan wanita yang membuatku di usiaku yang sudah kepala tiga ini belum juga menikah. Aku hanya bisa sabar menjalani takdirku ini sambil terus berusaha mencari jodohku. Saat ini aku bekerja di perkebunan milik seorang wanita yang nampak masih cantik, meski usianya tidak muda lagi. Dulunya perkebunan teh ini milik sang suami, tapi karena suaminya sudah meninggal setahun yang lalu akibat sakit komplikasi, beliaulah yang mewarisi seluruh perkebunan teh tempatku bekerja. Sudah 10 tahun aku bekerja di sini dan sekarang aku dipercaya oleh Bu Imas, sang pemilik perkebunan, untuk menjadi tangan kanannya. Beliau menganggap aku punya etos kerja yang sangat bagus. Bu Imas sendiri berusia 40 tahun. Dari pernikahannya beliau belum dikaruniai anak. Wajahnya yang masih awet muda membuat banyak orang tak mengira kalau beliau sudah berusia kepala empat. Pesona Bu Imas semakin terpancar saat goresan make up menempel di wajahnya. Aku begitu mengagumi beliau, apalagi setelah beliau jadi janda. Karismanya semakin bersinar. Selain cantik, Bu Imas juga seorang pebisnis yang handal dan juga punya wawasan yang sangat tinggi. Tak mengherankan kalau perkebunan teh miliknya sangat terkenal di provinsi ini. Hubunganku dengan Bu Ima sendiri sudah seperti saudara. Selain karena kami sudah kenal lama, aku juga selalu terlibat di setiap urusan beliau dan mendiang sang suami. Bahkan kini aku semakin akrab dengan beliau dengan selalu menemani semua aktivitas Bu Imas, baik urusan pekerjaan ataupun urusan pribadi yang memang memerlukan diriku. Sepentingnya diriku, Bu Imas mau menggajiku lebih besar dari pekerja lainnya. Aku memang selalu menurut perintah dari Bu Imas. Jadi tak heran kalau beliau sangat percaya kepada aku. Sering bila ada waktu luang, Bu Imas curhat pada aku dengan berbagai beban yang mengganggu pikirannya. Bahkan sesekali aku diminta untuk memijit kepalanya, saking pusing dengan masalah yang dihadapi. Lambat laun tumbuh benih-benih dalam hatiku yang sebenarnya ingin sekali aku ungkapkan pada juraganku itu. Tapi aku masih sadar siapa diriku yang hanya sebatas anak buahnya. Perasaan suka itu hanya bisa aku pendam sembari berharap ada mukjizat yang bisa menyatukan aku dan Bu Imas dalam ikatan suci. Suatu malam saat aku sedang santai di depan TV, HP ku berbunyi. Telepon dari keluargaku yang mengabarkan kalau ibuku sedang sakit dan ingin agar aku pulang dulu untuk menengok beliau.
Memang sudah setahun aku tak pulang ke rumah menengok orang tua. Pasti ibuku sangat rindu dengan anak laki-laki satu-satunya ini. Bukan tanpa alasan aku tak pulang, tapi karena Bu Imas terus meminta bantuan dariku untuk mengurus semuanya. Aku yang hanya ikut orang juga tak mungkin izin seenaknya sendiri dan meninggalkan pekerjaan. Tapi malam ini sepertinya aku memang harus minta izin pulang pada Bu Imas karena situasinya urgen. Kukumpulkan keberanianku sebelum mengetuk pintu rumah Bu Imas. Setelah ku ketuk 3 kali, sambil menunggu, akhirnya pintu dibuka oleh Bu Imas langsung. Kamu San, ada apa malam-malam kesini? Kayaknya saya gak ada perlu sama kamu. Ucap Bu Imas berdiri di depan pintu. Iya bu, saya yang ada perlu sama ibu. Jawabku agak gugup melihat penampilan Bu Imas malam ini. Beliau sudah mengenakan baju tidur tipis yang sepertinya sudah siap untuk tidur. Meski sudah biasa menyaksikan keindahan Bukit Teh, tapi malam ini ada yang beda karena bisa lebih jelas dengan bantuan sinar lampu serta penutup yang tak sepenuhnya rapat untuk menutupi. Aku baru sadar, ternyata bukit teh milik Bu Imas ini sangatlah besar. Tapi hanya saat-saat tertentu bisa beruntung menyaksikan dengan jelas. Sudah lama kerja di sini, tapi baru sadar sekarang. Sandi, katanya ada perlu. Ayo masuk ngobrol di dalam. Kok malah bengong terus di situ? Kata Bu Imas membuatku sadar. Iya bu, jawabku singkat, lalu masuk mengikuti Bu Imas yang sudah duduk di sofa. Aku duduk di sofa samping Bu Imas, tapi tak berani menatap wajah beliau. Kok malah diam saja? Mau ngomong apa San? Kata Bu Imas. Barulah aku berani mengangkat wajahku. Begini bu, baru saja saya dapat telepon kalau ibu saya sakit. Jadi kalau boleh saya mau izin beberapa hari buat pulang ke rumah. Ucapku diakhiri melirik yang nampak indah. Sayang untuk dilewatkan. Bu Imas tak langsung menjawab. Raut wajahnya berubah. Dari yang sebelumnya nampak biasa, kini jadi kelihatan murung. Sepertinya aku tak diizinkan bila ku tebak dari raut wajah Bu Imas. Berapa hari? Tanya beliau. Belum tahu bu, saya belum tahu kondisi di sana, kataku. Ya sudah, kamu boleh izin sebentar, kata Bu Imas yang bangkit, lalu masuk ke kamarnya. Tak berselang lama, Bu Imas kembali, lalu menyerahkan sebuah amplop yang isinya uang dengan jumlah yang cukup banyak. Sempat aku menolak, tapi Bu Imas tetap kekeh memberikan padaku. Dengan sedikit terpaksa, campur senang, aku menerima amplop pemberian Bu Imas, lalu pamit untuk istirahat, karena besok aku akan melakukan perjalanan yang jauh. Singkatnya, aku sudah di kampung selama 2 minggu. Sebenarnya ibuku sudah sembuh seminggu yang lalu, tapi karena aku ingin santai sebentar di kampung, jadi kuundur keberangkatanku. Tapi ternyata selama di kampung, Bu Imas terus menghubungiku, membuat aku tak nyaman. Apalagi sebelum pulang, beliau memberiku uang dengan jumlah yang cukup besar. Rasanya aku tak enak.
Kuputuskan untuk kembali ke perkebunan yang disambut Bu Imas dengan tatapan yang aneh. Aku melihat dia seolah menunggu kedatanganku dan nampak begitu senang saat aku kembali. Mungkin aku saja yang terlalu pede, karena pasti Bu Imas senang aku kembali bisa membantu segala urusannya lagi. Dan sepertinya dugaanku benar, karena malam ini aku disuruh untuk datang ke rumah beliau. Saat sampai, pintu rumah Bu Imas terbuka, namun tampak sepi, tak ada seorang pun. "Permisi," kataku beberapa kali. Barulah muncul Bu Imas dari dalam yang membuatku begitu kaget. Entah bagaimana aku mengungkapkan perasaanku kali ini. Yang ada hanya takjub melihat sosok Bu Imas yang begitu cantik dan anggun. "Masuk, San," ucap beliau. "Terima kasih, Bu, di luar saja," kataku dengan tetap memandang wajahnya. Dan Bu Imas malah tersenyum melihatku. Kami pun duduk di luar, meski udaranya terasa dingin. Bu Imas mengungkapkan alasan menyuruhku datang ke rumahnya, agar aku mau menemani dia sekalian menjaga rumah. Karena kebetulan para pembantu beliau sedang pulang kampung semuanya. Aku pun menuruti perintah Bu Imas, karena memang sudah jadi hal yang biasa. Akhirnya kami pun mengobrol di luar cukup lama, sampai akhirnya pindah, sebab udara semakin dingin. Kini Bu Imas menyajikan secangkir kopi dan cemilan untuk menemani obrolan kami. Tapi sejak tadi aku sering kurang fokus, karena suatu hal yang sangat mengganjal saking besarnya. "Kamu belum ada rencana mau nikah, San?" tanya beliau. "Pacar saja gak punya, Bu. Gimana mau nikah?" jawabku. "Kalau saya sih sebenarnya pengen nikah lagi, San, biar ada temannya. Tapi kayaknya sulit," katanya. "Kok bisa sulit sih, Bu?" tanya aku penasaran. Siapa tahu aku bisa daftar jika memang masuk kriteria Bu Imas. "Saya cari yang bisa menerima apa adanya, mau diajak berjuang bersama, dan memenuhi semua kebutuhan." Dari semua yang diucapkan Bu Imas, rasanya ada yang masuk dan ada yang tak sanggup kupenuhi. Bagaimana bisa aku memenuhi kebutuhan beliau yang jelas-jelas sudah hidup enak sejak dulu? Gumamku dalam hati. Cukup lama aku terdiam memikirkan semua itu, sampai Bu Imas memanggil nama aku. "Kenapa kamu bengong, San?" katanya. "Enggak kok, Bu, mungkin cuma kecapean saja," jawabku berbohong. Setelah itu suasana kembali hening. Aku memikirkan mungkin ini saatnya yang tepat untuk mengungkapkan isi hatiku yang sebenarnya. Diterima atau tidak, itu urusan nanti. "Bu," ucapku pelan sambil memandang Bu Imas yang ikut menoleh ke arahku. "Sebenarnya saya suka dengan ibu, tapi saya merasa gak pantas buat bersanding dengan ibu, karena saya cuma pekerja ibu," kataku dengan penuh perasaan. Tanpa kuduga, Bu Imas langsung menggenggam tanganku yang membuatku semakin grogi. "Sudah sejak lama ibu juga suka sama kamu, San," ucap Bu Imas yang tak kusangka. Ternyata Bu Imas sudah suka padaku sejak dulu. Tapi karena dulu dia masih berstatus istri orang, perasaan itu hanya ia pendam. Dan kini saat dia sudah jadi janda,
barulah ia berani untuk mengatakan, cintaku tak bertepuk sebelah tangan karena Bu Imas menerimanya. Rasanya sungguh bahagia malam ini. Sampai ku peluk Bu Imas untuk mengungkapkan rasa bahagiaku. Bu Imas pun menyambutnya. Dalam beberapa detik saja semuanya berubah. Suasana yang begitu romantis membuat kami berdua yang sedang bahagia jadi larut sampai akhirnya masuk dalam tahap lanjutan. Tentu saja Bu Imas lebih berpengalaman dalam hal seperti ini. Jadi aku hanya menuruti dengan tenagaku yang masih kuat, bisa membuat Bu Imas begitu tersenyum lega. Terima kasih ya San, kamu sudah memberi ibu sesuatu yang selama ini belum pernah ibu dapat. Dan begitu berarti, ucap Bu Imas dengan senyum yang mengembang. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih. Gak nyangka kalau bisa begini. Ini benar-benar luar biasa. Saya jadi nagih kalau gini, ucapku. Bu Imas malah mencubitku pelan dan tampak malu-malu. Makanya buru-buru resmiin biar kita gak usah sungkan lagi kalau mau saling bantu, ucap Bu Imas. Dan aku hanya mengangguk. Tak sabar rasanya untuk segera membahagiakan Bu Imas. Sekarang resmi aku punya kekasih lagi. Bahkan kekasihku kali ini sangatlah luar biasa. Meski usia kami berbeda jauh, tapi tak masalah buatku. Karena aku sudah cinta dan sayang pada Bu Imas, juraganku itu. Sebentar lagi aku bisa kerja sama dengan Bu Imas, juraganku, yang seorang janda cantik, untuk saling mendaki bukit teh yang menjulang di kebun miliknya. Gimana menurut kalian ceritaku ini? Silakan tulis komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.